Presiden Jokowi ke Australia ini mengejar litium ini. That baby's made more progress in 1,000 days than the Liberal Party have on their own bill. Tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. Jangankan terus negara maju, high income country aja nggak. Ada negara di Eropa yang cuma penduduknya berapa ikut ngatur-ngatur kita. Kianati Eropa dan AS. Australia dukung hilirisasi NKRI. Kirim litium nuklir puluhan ribu ton. WTO dan IMF ngamuk. Sahabat bagi-bagi, bersyukur tetangga kita mulai sadar. Sekutu Amerika dan Eropa ini sadar, dan siap hianati Amerika demi Indonesia. Ya, Australia kini sadar, dan justru akan kirimkan ribuan ton litium nuklir ke Indonesia. Eropa dan Amerika ketar-ketir, sekutunya yang berada paling dekat dengan Asia Tenggara ini, sudah luluh dengan Indonesia. WTO dan IMF tidak bisa berkutik jegalan mereka gagal. Ormas Barat mulai merasakan kepanikan keberhasilan hilirisasi Indonesia. Menteri Indonesia siap babat habis melobi semua negara penting di dunia untuk berpihak di Indonesia. Setelah jegalan ini, Indonesia semakin kuat, baik dari ekonomi maupun militernya. Australia pastinya tahu jika berani melawan Indonesia mereka akan diinvasi. Invasi Indonesia ke Australia bisa menjadi nyata, karena, ya seperti yang kalian tahu, perang antara Indonesia dan Australia sudah tercatat dalam sebuah ramalan terkenal. Sahabat bagi-bagi, seperti yang kalian tahu, baru-baru ini, Presiden kita Indonesia, Pak Jokowi telah datang mengunjungi negara Australia, dan bertemu dengan pemimpin Australia, Perdana Menterinya, yaitu Anthony Albanese. Dan tak main-main, hasil dari kunjungan dan diplomasi Presiden Indonesia ke Australia ini pun akhirnya membuahkan hasil yang sangat memuaskan rakyat Indonesia. Yaitu negara Australia, kini telah setuju untuk mengekspor bahan tambang langkanya yaitu litiumnya ke Indonesia. Bukan tipu-tipu, karena seperti yang kita ketahui, litium ini pun merupakan salah satu bahan untuk menciptakan energi nuklir. Hal ini pun diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Di mana beliau mengungkapkan bahwa Australia telah setuju dengan Indonesia mau melakukan ekspor sebanyak 60.000 ton litium ke Indonesia. Namun meskipun litium ini merupakan salah satu bahan pembangkit energi nuklir, Indonesia pun bukannya mau membangkitkan energi nuklir dengan litium Australia ini. Tapi puluhan ribu ton litium ini pun bakal diolah menjadi baterai kendaraan listrik di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kalau mau dibuat nuklir juga enggak apa-apa. Sepertinya pendekatan dan diplomasi Indonesia ke Australia mulai berhasil. Pasalnya dengan setujunya Australia mengekspor litiumnya ini ke Indonesia. Artinya negara kanguru ini pun mendukung program hilirisasi Indonesia. Eropa dan Amerika sudah pasti marah jika mengetahui Australia mendukung hilirisasi di Indonesia. Dan jangan salah, Bapak Luhut pun ternyata juga melobi-lobi, merayu lagi, Australia untuk mau mengekspor litiumnya ke Indonesia sebanyak 2 kali lipat lagi jumlahnya, yaitu mencapai 120.000 ton. Pasalnya beliau menyebut Australia bakal mendapat keuntungan tersendiri. Dan keuntungan apakah itu? Oke. Masih dari sumber-sumber yang sama, Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini telah meminta Australia untuk menambah 60.000 ton lagi kuota ekspor litiumnya ke Indonesia. Jadi kalau misalnya Australia setuju, Australia deal, Indonesia pun bakal mendapat 120.000 ton litium dari Australia. Dan terkait hal ini, Bapak Luhut pun memaparkan keuntungan yang bakal didapat oleh pihak Australia. Di mana yang pertama adalah pihak Australia nanti bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan hilirisasi mineral di Morowali, Sulawesi Tengah. Mungkin dengan cara membangun pabrik-pabriknya di sana. Bapak Luhut mengatakan, mereka nanti bisa ikut partisipan di dalam proyek itu. Jadi sehingga itu kita lakukan jointly dan mereka setuju dengan itu. Kemudian keuntungan lainnya, yang bisa didapatkan Australia, adalah biaya produksi yang lebih murah di Indonesia, karena ekosistem mobil listrik yang dikebut di Indonesia. Dan artinya kemungkinan besar nanti negara Australia juga bisa ikut memproduksi mobil-mobil listriknya di Indonesia nih. Dengan harga yang jauh lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena bahan baku dan komponen-komponennya semua ada di Indonesia. Jadi kalau mau,
Australia bisa join, mungkin dengan cara nanam saham, atau membuat pabriknya langsung di Indonesia, jadi nggak perlu lagi mereka keluar biaya ekspor, biaya angkut dan lain-lain. Karena pengolahan bahan baku semuanya ada di Indonesia. Bapak Luhut katakan, itu saya kira satu hal, dan cost di Australia kan bisa 4 kali lebih mahal dari kita. Kalau membuat processing mobil listrik misalnya, dari A28 jadi kalau di Indonesia costnya pasti lebih turun, ujar Bapak Luhut. Indonesia dan Australia pun kini sepertinya semakin nempel aja nih dengan berbagai kerjasama. Dan kini kerjasama yang digodok adalah teknologi masa depan yaitu ekosistem kendaraan listrik. Mantap jos. Sahabat bagi-bagi, oke, kemudian yang tak kalah panas, tak cuma masalah masa depan dan teknologi. Presiden kita Pak Jokowi, ternyata juga melakukan diplomasi lain kepada Australia, dan juga Papua Nugini, terkait Papua Indonesia. Tak main-main pemerintah kita Indonesia pun ternyata sudah belak-belakan, langsung ngomong ke Australia dan Papua Nugini. Agar tidak lagi mendukung OPM, alias Operasi Papua Merdeka. Presiden kita Jokowi pun, baru-baru ini disebut telah melobi Australia dan Papua Nugini, yang selama ini menunjukkan dukungan terhadap gerakan Papua Merdeka. Pak Presiden katakan, telah bicara secara informal dengan pimpinan dua negara, yaitu Australia dan Papua Nugini. Hal itu ia lakukan dalam kunjungan kenegaraan awal bulan ini. Pak Jokowi pun berkata, saya sudah berbicara dari hati ke hati informal, baik kepada Australia maupun Papua Nugini. Kita harapkan dengan dua kunjungan itu, bisa meredam konflik-konflik dan keinginan-keinginan, ujar Pak Jokowi di Jayapura. Pak Presiden kita pun, juga mengajak kerjasama Australia dan Papua Nugini di bidang ekonomi, dan beliau menawarkan kerjasama di bidang pertambangan, seperti berita yang Mimin sampaikan tadi. Beliau juga menyebut Australia dan Papua Nugini sebagai negara berpengaruh di kawasan Asia Pasifik, dan Pak Jokowi berharap kerjasama yang dibangun bisa mempererat hubungan Indonesia dengan dua negara tersebut. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!